السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Terakhir kita menjelaskan tentang hukum tarikiha, yakni min bab kitab as-salat, hukum bagi meninggalkan salat. Di situ muallif hafizahullah menjelaskan bahwa telah ijma' kaum muslimin untuk mereka yang mengingkari wajibnya, dia adalah kafir, keluar dari Islam. Adapun bagi mereka yang meninggalkan tapi masih meyakini tentang wajibnya, di sini qaulan, ada dua qaul dari para ulama yang dikuatkan oleh muallif hafizahullah adalah kufrun duna kufrin, dan tidak mengeluarkan dari Islam. Dan ini juga didukung oleh pendapat jumhur, kebanyakan dari para ulama, dengan dalil-dalil yang telah kita mengetahui dalam kitab ini. Namun karena ini nizah yang sangat kuat di kalangan para ulama ahli fikih, maka alangkah baiknya kita para penuntut ilmu juga mengetahui sisi pendalilan dari mereka yang mengatakan meninggalkan salat meskipun meyakini wajibnya adalah kufur akbar, al-mukhrij 'anil millah. Nah, untuk itu sebagai ta'liq dari pembahasan kitab Al-Wajiz ini, di antara yang kita akan bawakan satu pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mewakili pendapat para ulama yang menetapkan bahwa hukum kafir keluar dari Islam bagi mereka yang meninggalkan salat meskipun meyakini wajibnya. Nah, kita lihat uraian beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitab beliau Hukmu Tarikis Salat, pada al-faslul awwal qala rahimahullah inna hadhihi al-mas'alah min masail al-ilm al-kubra. Sesungguhnya masalah ini hukum tarikis salat adalah termasuk dari masalah ilmu yang besar. Wa qad tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan wa khalafan, dan sungguh telah berselisih di dalamnya ahlul ilmi, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf, yang terdahulu ataupun belakangan. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة يقتل إذا لم يتب ويصلي.
Ini pendapat dari Imam Ahmad sebagai ulama salaf bahwa yang meninggalkan salat ini kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, dan dia dibunuh jika dia tidak bertaubat dan tidak salat. Yuqtalu idza lam yatub wa yusalli. Dibunuh jika dia tidak bertaubat dan tidak salat. Ya. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي فاسق لا يكفر. Berkata Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang meninggalkan salat itu fasik dan tidak dikafirkan. Kemudian mereka berselisih. Ya. Berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, yuqtalu haddan, dibunuh sebagai had. Sedangkan Abu Hanifah, Abu Hanifah yu'azziru wa la yuqtal, dita'zir dan tidak dibunuh. Ya. Di sini untuk menguatkan Imam Syafi'i rahimahullah, untuk bisa rujuk di kitab Al-Um. Ya. Kita sudah lihat di Al-Um juz 1 halaman 81. Di situ Imam Syafi'i berkata, man taraka salat al-maktubah mimman dakhala fil Islam, untuk mereka siapa yang meninggalkan salat wajib bagi mereka yang sudah masuk Islam, kira ditafsir, ditanya, dikatakan kepada. Ya, di sini dirinci, tidak langsung dimutlakkan. Lima lam tusalli, kenapa kamu tidak salat? Nah, fa in dzakara nisyanan qulna fasalli idza dzakarta. Kalau dia jawab, oh saya lupa, maka itu salatlah kamu jika kamu ingat. Wa in dzakara maradan, kalau dia mengatakan saya sedang sakit, qulna, maka kami katakan fasalli kaifa atifta qa'iman qa'idan mustaji'an. Dikatakan Imam Syafi'i, kalau dia menyebutkan saya sakit, maka kami katakan salatlah bagaimanapun yang kamu bisa salat semampu, dia berdiri, duduk ataupun berbaring atau dengan isyarat. Fa in qala, seandainya dia berkata utiqu as-salat wa uqsinuha walakin la usalli, wa in kana alayya fardan, sebenarnya aku mampu bersalat, aku mampu untuk membaguskan salat, tetapi aku tidak salat meskipun menurutku salat itu adalah wajib. Maka yang terjadi Imam Syafi'i, kira dikatakan kepadanya, as-salatu 'alaika syai' la ya'manu anka ghairuka, la takunu illa bi ilmik, fa in sallaita wa illa istadabaka, istadabnaka, fa in tubta, jika salat itu wajib atasmu dan tidak bisa diwakilkan, tidak dikerjakan kecuali olehmu. Jika kamu salat, maka jika kamu salat, maka ya sudah kewajibannya. Kalau tidak, maka kami mengharap kepadamu untuk taubat kepada Allah. Ya, kalau kamu taubat, ya alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, qatalnaka, kami akan bunuh kamu. Kata Imam Syafi'i, fa inna as-salata a'zamu min az-zakah. Jadi meninggalkan salat itu lebih besar daripada menunaikan zakat. Ini lafaz beliau di Al-Um. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Ma'rifatus Sunan wal Athar. Artinya memang benar Imam Syafi'i mengatakan yuqtal, dibunuh dengan lafaz, kalau tidak qatalnaka. Ya. Tapi sebelumnya dirinci seperti itu tadi. Kalau tidak bertobat, kami akan bunuh kamu. Ya. Sebagai hak.
Nah, di sini Abu Hanifah dia tidak yuqtalu hadd, tapi yu'azziru. Ta'zir ini hukum yang tidak ada tetap dalam Alkitab wa Sunnah, tetapi dia merupakan hak dari ulatul umur. Tentunya dengan mengikuti al-qawaid syar'iyyah. Ini tidak sembarangan ulatul umur, di situ ada para ulama juga. Jadi itu bedanya hak dan ta'zir. Jadi ta'zir ini hukum yang tidak ada kejadian tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti pernah dahulu kita berikan contoh seorang yang memperkosa, kemudian tanpa sengaja korbannya meninggal. Ya, dia tidak sengaja membunuh, yang harusnya dia ini dirajam karena dia memperkosa bagi yang muhsan. Karena tidak sengaja membunuh, ya, tidak sengaja membunuh, maka tidak ada hukumnya dalam Alkitab wa Sunnah. Kalau membunuh sudah jelas dipotong. Kalau membunuh syarat, kalau memperkosa dirajam. Nah, di sini memperkosa sampai terbunuh, maka tidak ada hukumnya dalam Al-Quran wa Sunnah. Maka ini diserahkan kepada ulatul umur, intinya mati. Akhirnya ditetapkan waktu itu hukumnya adalah gantung. Ya, itu diserahkan pada ulatul umur. Ya, diserahkan pada ulatul umur tentunya dengan bimbingan para ulama ya, yang saat itu. Nah, jadi cuma ditajir dan tidak dibunuh. Baik, itu gambaran tentang nizah di para salaf. Kemudian beliau katakan, wa idza kanat هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kalau memang ini adalah permasalahan dari permasalahan nizah, perselisihan di antara para ulama, maka tentunya wajib untuk mengembalikannya kepada Alkitab dan Sunnah. Biqaulillah ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian berselisih di dalamnya dari sesuatu, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini wajib kita beriman segala bentuk nizah masalah diniyah, ya, apalagi masalah seperti ini harus kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kenapa demikian? Wa li'anna kulla wahidin minal mukhtalifin la yakunu qawluhu hujjatan 'ala al-akhar. Sebab dari setiap salah satu dari mereka yang berselisih, tidaklah bisa ucapannya itu menjadi hujjah kepada yang lain. Apalagi cuma dilihat senioritas imam besar dan sebagainya, tidak bisa. Sebab ini masalah nizah. Jadi tidak bisa yang satu itu harus menjadi hujjah kepada yang lain, tidak bisa. Lianna kulla wahidin yara anna as-sawaba ma'ahu. Sebab setiap dari salah satu dari yang berselisih itu menganggap bahwa yang benar itu ada padanya. Yakin bahwa pendapatnya itu adalah kitab wa sunnah. Yang satunya juga adalah kitab wa sunnah. Bagaimana demikian? Harus merujuk yang benar kepada Alkitab wa Sunnah dengan qawaid syar'iyyah. Walaysa ahaduhuma aula bil qabul min al-akhar. Juga tidak ada salah satu dari keduanya ini lebih aula, lebih utama untuk diterima daripada yang lain. Tidak ada kaidah seperti ini. Dalam din dan tidak ada kaidah yang satu lebih aula untuk diterima. Tidak ada. Abadan. Ya. Sebab al-ilmu kalbahri jahil. Ilmu seperti lautan yang luas. La yajma'u fi qalbi rajulin wahidin. Tidak akan mungkin terkumpul pada satu orang. Ini untuk rizki. Bisa jadi orang yang baru belajar lebih mengetahui dalam satu sisi daripada yang sudah lama belajar. Ya. Ini yang menuntut kita untuk tawadhu. Ya, tidak menganggap kita ini segala apa yang dirajihkan si fulan sudah mesti benar.
Laisa bilazim. Ya, senioritas itu laisa bilazim. Tidak menjadi kelaziman ucapannya diterima. Apalagi masalah ini ya, tidak bisa menjadi hujjah atas yang lain. Tidak bisa lebih aula bil qabul min al-akhar. Wajib ar-ruju' fi dzalik ila hukm bainahuma wa huwa kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib permasalahan itu harus dikembalikan hukumnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika sudah disepakati demikian adanya, maka beliau rahimahullah wa idza radadna hadan nizaa ila kitab wa sunnah wajadna anna al-kitab wa sunnah kilahuma yadullu ala kufri tarikis shalah. Maka jika kita kembalikan permasalahan niza ini kepada kitab wa sunnah, maka kami dapatkan bahwa kitab wa sunnah keduanya menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat, al-kufur akbar, al-mukhrij min dinillah. Kufur yang besar yang keluar dari agama. Ya. Nah, kita lihat dalilnya. Beliau awalan min al-kitab. Dalil yang pertama dari Al-Quran. Qala ta'ala fi surah At-Taubah. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakat fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, orang-orang musyrikin, kemudian mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama ini. Wa qala fi surati Maryam, fa khalaqa min ba'dihim khalqun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Dan telah ada pengganti setelah mereka, satu kelompok yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Maka kelak mereka akan menemukan ghayya. Ghayya ini bisa sebagian mengartikan dalal kesesatan, juga sebagian menganggap itu yang semakna dengan itu. Namun tafsir dari Ibnu Mas'ud, ghayya ini adalah sungai di Jahannam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ghayya ini sebenarnya nama sebuah sungai di Jahannam. Wallahu a'lam. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Kecuali mereka bertaubat dan beriman dan beramal saleh, mereka lah akan masuk surga, maka mereka akan masuk surga dan tidak terzalimi sedikit pun. Ya. Di sini kita lihat wajhul dalal. Wajhul dalal min al-ayat tsaniyah, bila memulai di ayat yang kedua di surah Maryam. Annallaha qala fil mudayyin lis-salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada mereka yang menyia-nyiakan salat, al-muttabi'ina lisyahawat, dan mereka yang mengikuti syahwat, illa man taba wa amana, kecuali mereka bertaubat dan beriman. Fadalla ala annahu hina ida'atuhum lis-salat wa ittiba'u syahawat ghairu mu'minin. Ini menunjukkan ghairu mu'minin. Jadi menunjukkan ketika mereka menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, mereka bukan kaum mukminin. Ya. Nah, perhatikan. Fakhalaqa min ba'dihim khalqun ada'u as-salat wa tabu'u syahwat. Akan ada satu pengganti golongan yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Maka mereka akan mendapatkan kerugian, kesesatan dan sebagainya dari makna wajib. Kecuali mereka bertaubat dari menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kemudian wa amana, dan beriman.
Berarti ketika mereka sedang menyanyiakan sholat, mengikuti syahwat, mereka ghairu mu'minin, bukan orang beriman. Ini sisi pendalilan dari surah Maryam. Kemudian wajib dalalah min al-ayat al-ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama di surah Taubah, anna Allah Ta'ala ishtarata li thubut al-ukhuwah bainana wa bain al-musyrikin thalathata syurut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan tetapnya ukhuwah, persaudaraan antara kita dan kaum musyrikin ini 3 syarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, menetapkan, dia tetapkan persaudaraan kita dengan kaum musyrikin harus dengan 3 syarat. Pertama, kaum musyrikin itu harus ayyatubu minasyirik, harus bertobat dari syirik. Yang kedua, ayyuqimus shalah, mereka harus salat. Wa tiga, ayyutuz zakat, dan mereka harus menunaikan zakat. Itu syaratnya. Ya, fa in tabu, jika mereka bertobat, wa aqamus shalah wa atuz zakat, maka fa ikhwanukum fid din. Berarti di sini Allah menetapkan persaudaraan antara kita dan kaum musyrikin jika mereka memenuhi 3 syarat ini. Yatubu minasyirik, yuqimus shalah, wa yutuz zakat. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانا. Jika mereka bertobat dari syirik, tidak menegakkan salat, tidak membayar zakat, maka mereka bukan saudara kita. Wa in aqamu shalah wa lam yu'tu zakat falaisu bi ikhwatina. Juga demikian, jika mereka menegakkan salat tapi tidak membayar zakat, mereka bukan saudara kita. Jadi harus dengan 3 syarat. Wal ukhuwah, di sini syahidnya, wal ukhuwah fid din la tantabi illa haitsu yakhrujul mar'u min ad-din bil kulliyah. Ukhuwah, persaudaraan dalam agama ini, ikhwah, ukhuwah, ini tidaklah ternafikan kecuali keluarnya seseorang dari agama ini secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah masih saudara kita. Kalau murni keluar seluruhnya, maka bukan saudara kita. Fajir masih saudara kita. Ahlul ma'asi, begitu beratnya ma'asi, masih saudara kita. Menafikan ukhuwah ini adalah keluar seseorang dari agama secara keseluruhan, baru dinafikan juga. Berarti bukan saudara. Bukan saudara. Kalau dia masih rusak, masih bejat bagaimanapun, ahlul bid'ah misalkan, selama tidak mukaffirah, maka masih ada sisi persaudaraan dari kita. Masih ada sisi ukhuwah Islamiyah. Bukti ini, ala tara ila qoulihi ta'ala fi ayatil qadr. Nah, bukankah kau melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pembunuhan? Ayat pembunuhan di surah Al-Baqarah ayat 178, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Di sini setelah Allah SWT menjelaskan bahwa membunuh itu nanti dibunuh ya tentang qisas, maka setelah itu Allah menjelaskan siapa yang diberi maaf oleh saudaranya, maka dia harus mengikutinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan harus wa'ada'u ilaihi bi ihsan. Kalau sudah dimaafkan oleh ahlinya, oleh keluarganya yang dibunuh, maka dia harus mengikuti dengan cara yang baik. Penjelasan para ulama demikian, wa'ada'u, dan harus ada, jadi bayar dia. Itu harus bayar dia. Membayar dia kepadanya dengan cara yang baik, yaitu dia tidak menunda-nunda pembayaran, dan juga yang dari keluarga mayit dia tidak memaksa dengan memberatkan yang membayar dia dan sebagainya. Artinya harus fattiba'un bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dan membayar dengan cara yang bagus. Di sini wajhul dilalah, faja'ala Allahu al-qatila 'amdan akhan lil maqtul. Allah menjadikan pembunuh dengan sengaja
masih saudara bagi yang dibunuh. Bersamaan annal qatla amdan min akbaril kabair. Padahal membunuh dengan sengaja ini termasuk dosa yang paling besar. Di qaulillah ta'ala, sesuai dengan firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim." Siapa yang membunuh kaum mukminin sengaja, maka balasannya jahannam. Dia kekal di dalamnya. Dia menunjukkan waktu yang sangat lama yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghadib Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menjadikan baginya azab yang besar. Ini balasan bagi pembunuh secara sengaja, tetapi masih tidak menghilangkan ukhuwah. Masih akhwan lil maqtul, masih saudara bagi yang dibunuh dan keluarganya. Kemudian lagi, thumma ala tandur ila qawlihi ta'ala min fi ta'ifatayn minal mu'minin idza tadalu. Lihatlah minal mu'minin ya. Engkau melihat bahwa firman Allah Ta'ala di dua kelompok dari kalangan kaum mukminin ketika mereka saling berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahum. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin sedang berperang, maka fa aslihu bainahum. Damaikan keduanya. Ini sekalian nasihat buat kita. Saudara kita berperang dari kalangan mukminin, jangan malah ikut kelompoknya sini, kelompok wajib. Tinggalkan mereka berperang, mereka akan berhenti sendiri. Sebarkan kepada kaum muslimin. Kaum mukminin yang berperang, damaikan. Kalau tidak, tinggalkan. Jadi tidak pantas seorang mukmin mencela saudara mukmin yang lain. Tinggalkan. Mereka akan berhenti sendiri. Tunjukkan sikap tidak ridha kalau tidak mau didamaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kaum mukminin innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Di sini sisi benarnya. Fa akhbara Allah Ta'ala al-ukhuwah baina ta'ifatil muslihah wa ta'ifatain al-mufsadilatain. Di sini Allah Subhanahu menetapkan ukhuwah. Masih ada persaudaraan. Innamal mu'minun ikhwah. Padahal berperang. Tapi masih ikhwah. Ya. Jadi ukhuwah di antara kelompok yang pendamai, gitu, muslihah yang menginginkan damai, dan dua kelompok yang muqtatilatain, saling berperang. Maaf, anna qitalal mu'min minal kufri. Padahal memerangi kaum mukminin ini termasuk dari kekufuran, kama sabata fil hadits sahih alladhi rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun lakinnahu kufrun la yukhriju min al-millah. Padahal membunuh atau memerangi seorang mukmin kafir seperti dalam hadis ini mencela sibab, yakni mencela seorang muslim fasik dan memeranginya adalah kekufuran, tapi kufurnya tidak mengeluarkan dari agama. Maka itu masih ada sisi ukhuwah di situ. Masih ada sisi ukhuwah. Kufrun duna kufrin, masih ada sisi ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Law kana mukhrijan minal millah, seandainya dia itu keluar dari agama, memerangi itu, membunuh dan sebagainya, keluar dari agama, ma baqiyatul ukhuwatul imaniyah ma'ahu. Tidak akan tersisa sedikit pun ukhuwah imaniyah bersamanya. Di sini masih Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Wal ayatul karimatu qad dallat ala baqa'il ukhuwah al-imaniyah ma'al iqtidal. Di sini ayat yang mulia ini
telah menunjukkan masih ada sisa persaudaraan imaniyah bersama dengan peperangan, saling membunuh. Itu ya. Kalau yang tadi, ya, adapus salat, ya, mereka yang menjalankan salat dan mengikuti hawa nafsu, ada fa in tabu wa aqamus salat wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, bayar zakat, maka jadi saudara bagi kalian. Padahal di sini saling membunuh, saling ini masih saudara, dianggap saudara. Berarti ini sudah menafikan persaudaraan sama sekali. Sama sekali. Itu. Jadi sekali beliau ini mengambil sisi benarnya dari ayat ini. Nah, mafhum hal ikhwas penjelasan beliau ini. Ya. Kalau tadi membunuh, ya, apalagi di sini berperang dan sebagainya, masih dianggap saudara. Di sini meninggalkan sholat, ini sudah tidak dianggap saudara. Itu sisi sebenarnya. Fabihada ulima anna tarka salat kufrun mukhrijun 'anil millah. Dengan ini maka diketahui bahwa meninggalkan salat adalah kafir yang keluar dari agama. Itlau kana fisqan aw kufran duna kufrin man dafa'atil ukhuwatu diniyah bihi. Kalau seandainya dia cuma fasik atau kafir yang tidak mengeluarkan dari agama, kufrun duna kufrin, kafir tidak bukan kufur akbar, tidak akan dinafikan ukhuwah diniyah bersama. Kama lam tantafi min qatl mu'min wa qital. Seperti tidak dinafikannya ukhuwah bagi mereka yang membunuh seorang mukmin dan memeranginya. Kemudian fa'il, jika ada orang yang berkata, hal tarawna kufra tariki ita'iz zakat, kama dalla alaihi mafhum ayat at-taubah. Apa engkau juga berpendapat, jika ditanyakan kepada beliau, apa engkau juga berpendapat kafirnya orang yang tidak membayar zakat, seperti ditunjukkan oleh mafhum ayat taubah, aqimus shalah, ya, wa intahu wa aqamus shalah wa atuz zakat. Berarti kan kalau tidak membayar zakat berarti mafhumnya kafir juga, begitu. Jadi di sini dalil mafhum kama dalla alaihi mafhumul ayat taubah. Jadi ditunjukkan oleh mafhum surah ayat taubah. Di sini beliau menjawab, "Qulna," kami katakan, "kufru tariki ita'iz zakat qala bihi ba'du ahli ilm." Kafirnya meninggalkan membayar zakat ini dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi. Wa huwa ihda riwayatain 'anil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Salah satu dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Lakin ar-rajih indana annahu la yakfur. Tapi yang rajih menurut kami untuk meninggalkan zakat, ya, tidak membayar zakat sengaja, tapi masih meyakini wajibnya, ini tidak kafir. Ya, lakinnahu yu'aqib bi 'uqubatin 'azimah. Tapi dia akan disiksa dengan siksaan yang besar. Dzakara Allah Ta'ala fi kitabih wa dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Wa minha ma fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara 'uqubat mani'iz zakat. Di sini ditunjukkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siksaan, hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat. Ya, ini bukan zakat fitri saja, ya. Zakat emas, zakat tijarah, zakat perhiasan, zakat emas dan perak. Ini maksudnya seperti itu. Zakat ini bukan dipahami zakat fitri, tapi seluruh zakat. Ya, di sini ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah di akhir hadis. Rasulullah bersabda, "Tsumma yara sabila." Kemudian dia bisa melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Bisa ke surga pun bisa jadi ke neraka. Di sini masih ada harapan bagi mereka yang tidak membayar zakat, bisa masuk surga, bisa masuk neraka.
Ya. Di sini waqad rawahu Muslimun bi tulihi min bab ismu mali zakat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat yang panjang pada bab dosa bagi mereka yang tidak membayar zakat, wa huwa dalil ala annahu la yukaffar. Ini dalil bahwa dia ini tidak dikafirkan. Itlau kana kafiran, maka lahu sabilun ila jannah. Kalau seandainya dia kafir, maka tidak ada lagi kesempatan jalan menuju surga. Fayakunu mantuqu hadzal hadits muqaddaman ala mafhum ayat at-taubah. Di sini mantuq nas yang tertulis dalam hadis ini sabila ila jannah tadi ini didahulukan daripada mafhum ayat surah Taubah. Bagaimanapun dalam usul, ya, lianna al-mantuqa muqaddamun ala al-mafhum kama huwa ma'lum fi usul al-fiqh. Karena mantuq yang tertera dalam hadis ini lebih didahulukan daripada mafhum dari ayat. Ya, karena seperti dia sudah maklum dalam kaidah usul fikih. Juga dikuatkan asal dari Abdullah bin Syafiq sahabat bahwa beliau berkata la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu sahih. Jadi para sahabat tidak berpendapat bahwa amalan ini meninggalkan dia kafir selain salat. Ini disambungkan sanadnya oleh Imam Tirmidzi kepada Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ini juga merupakan dalil kuatnya bahwa para sahabat tidak memandang meninggalkan satu ibadah itu kafir kecuali salat. Ya. Kemudian dari sunnah kita baca saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku shalah. Kemudian sesungguhnya pembeda antara seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, seseorang ini membedakan dia antara kesyirikan dan kafiran itu, antara seorang mukmin dia adalah tarku salat. Rawahu Muslim fi Kitab al-Iman an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an Buraidah bin Qusay radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian kita dengan mereka kaum musyrikin adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Di sini hadis hasan sahih. Al-muradu bil kufri huna al-kufru al-mukhrij 'an al-millah. Kafir di sini kata beliau yang dimaksud adalah kafir keluar dari Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salat faslan bainal mu'minin wal kafirin. Ini sisi lain. Bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini sebagai pemisah, faslan. Pemisah antara mukmin dan kafir. Al-ahdu bainal rajul. Itu sudah pemisah gitu. Wa min al-ma'lum anna millatal kufri ghairu millatil Islam. Sudah diketahui bahwa millahnya orang kafir jelas bukan millahnya orang Islam. Faman lam ya'ti bi hadzal ahadi fa huwa minal kafirin. Siapa yang tidak datang dengan perjanjian ini, yaitu salat tadi, maka dia termasuk dari golongan kafir. Jelas ini sebagai dalil wadih pemisah antara kafir dan muslim. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum inna bainar rajul bainasy syirk wal kufri. Ini menunjukkan faslan. ثالثا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمرا فتعرفون وتنكرون. Akan ada satu pemimpin, jadi kalian mengetahui dan kalian juga mengingkari. Faman arafa bari'a, siapa yang mengetahui dia akan terbebas. Faman ankara salima, siapa yang mengingkari dia akan selamat. Walakin tetapi tidak selamat dan tidak bebas bagi mereka ya man radiya wa ta'a. Jadi mereka yang ridha dan mengikutinya. Jadi mungkin satu ayat sama adalah pemimpin yang zalim dan seterusnya.
Afala, lalu para sahabat berkata, afala nuqatiluhum, apa kami akan memerangi mereka? Qala la ma sallu. Tidak, selama mereka masih sholat. Selama mereka masih sholat. Ini yang mencegah kita untuk memerangi pemimpin yang seperti itu keadaannya. Ya. Kalau sudah tidak sholat, berarti mafhumnya halal itu diperangi. Halal diperangi ini tidaklah kecuali orang-orang kafir. Rabi'an, fi sahih Muslim aidan, ini menguatkan min hadits Auf bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai mereka. Kalian mencintai mereka. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Ya, mereka mendoakan kalian kebaikan dan juga kalian mendoakan mereka. Ini sebaik-baik pemimpin. Wa syiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, mereka yang kalian membenci mereka, pemimpin itu, dan juga mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum, dan mereka melaknat kalian melaknat mereka. Wa yal'anunakum, dan mereka melaknat kalian, saling melaknat. Lalu kira ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasul, afala nunabiduhum bisayf, apakah kita memerangi mereka dengan pedang? Ya. Qala la ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Fa fi hadain haditsain al-akhirain, jadi dua hadis yang terakhir ini dalilun, ya, dalil ala munabadatil mulati wa qitalihim bis-sayf idza lam yuqimu as-salah. Dua hadis yang terakhir ini merupakan dalil bahwa memerangi pemimpin, memerangi mereka dengan pedang ini jika tidak menegakkan salat. Wala tajuz, tidak boleh munaza'atul mulat wa qitaluhum illa idza atau kufran sariha. Tidak boleh kita menentang pemerintahan yang sah, memerangi mereka, kecuali mereka datang dengan kekafiran yang sarih. Indana fihi burhanun min Allah, di sisi kami dan di situ ada burhan dari Allah SWT, ada dalil. Liqauli Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, da'ana Rasulullah SAW fabayana. Rasulullah memanggil kami dan kami berbaiat kepada beliau. Fakana fima aqada alaina, dan yang saat itu Nabi SAW yang meminta atas kita, yaitu anna bay'ana ala sam'i wa ta'ah. Nabi meminta kita berbaiat kepada beliau atas as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Fi manshatina wa makrahina, pada keadaan senangnya kami atau keadaan tidak senangnya kami. Wa usna wa yusrina, pada lapang sempitnya dan lapangnya kami. Wa usratin alaina wa asaratin alaina, yani kami mendahulukan kepentingan beliau daripada kami. Itu isi baiatnya, mendahulukan kepentingan Rasulullah daripada kami. Wa alla nunasi' amra ahlahu, dan kita tidak mengurangi satu perkara ahlahu, yang memang itu sudah ahlinya, sudah dia, maksudnya pemiliknya yang sah. Jadi kita tidak menentang satu perkara yang memang dia sudah memang haknya. Jadi pemerintahan yang sah, begitu bahasa. Kepemimpinan yang sah, sudah kita tidak memeranginya, tidak menyelisihinya. Illa, kecuali antarau kufran bawah, kecuali kau melihat kekafiran yang jelas di sisi mereka. Intakum minallahi fihi burhan, yang juga ada dari Allah SWT. Jadi kalau kafir yang jelas, ya, maka boleh kita memerangi penguasa, ya, kecuali mereka masih menegakkan sholat dilarang oleh Nabi, ya, dilarang oleh Nabi, maka itu batasannya. Wa ala hadza fa yakun tarku hadhihi shalah allati allaqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa munabadatuhum wa qitalahum bisayf kufran bawaha inda fihi min Allah.
Ini sudah jelas bahwa meninggalkannya mereka untuk sholat, maka Nabi kaitkan dengan memerangi mereka. Kalau mereka meninggalkan sholat, perangi saja. Itu kuncinya. Selama bisa sholat jangan diperangi. Meskipun sudah jelas kerusakan seperti itu tadi, kerusakan sudah penguasa. Ya. Namun kalau masih sholat saja, ditahan perangi. Meninggalkan sholat sudah, berarti itu batasannya. Batasannya itu. Ya. Nah, berarti sudah habis ya. Nah, berarti sudah jelas dalil di antara kita tentang mereka para ulama yang mengatakan kafirnya mereka yang meninggalkan salat, ya, meskipun masih meyakini wajibnya, meskipun ya ikhwah ternyata ada tafsir dari Syekhul Islam dari para ulama tentang meninggalkan salat itu mengingkari wajibnya, sudah jelas dia murtad. Meninggalkan salat di situ tidak sujud satu kali pun atau meninggalkan dengan sangat lama, ya, diajak sholat yang enggan, maka ini yang termasuk. Adapun meninggalkan sholat secara sebagian dan mengajarkan sebagiannya, ini masih ada silang pendapat. Syekhul Islam mengatakan ini nifaq, dia sudah masuk kepada yang nifaq dan berbahaya. Ya, berbahaya. Artinya kalau divonis dia jadi bolong-bolong, tidak mengerjakan sholat, kadang meninggalkan, mengajar lain, itu tidak masuk dalam bab ini. Itu yang anda lebih condong pada pendapat Syekhul Islam. Ya. Kasus ini bagi mereka meninggalkan sama sekali, meskipun dia meyakini bahwa sholat ini adalah wajib, tapi dia di surat sama sekali tidak mau. Ini masuk dalam bab ini. Ya. Tapi kalau masih bolong-bolong, ya, kita lebih berpegang pada Syekhul Islam. Ya. Dia masuk kemunafikan di dalamnya. Ini berbahaya baginya. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat jahil tentang hukumnya, maka para ulama menetapkan hukumnya hukum jahil, hukum mereka yang bodoh. Ya. Bagi mereka meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka tidak masuk dalam hal ini. Mereka masuk dalam ayat alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dalam salatnya, tidak masuk dalam pembahasan ini. Jadi masuk dalam pembahasan ini insyaallah taala man taraka salat takasulan, mereka meninggalkan salat dengan cara malas, ma'atiqadi wujubihi, bersama yakin tentang wajibnya, tapi dengan waktu yang lama, atau bahkan dia tidak pernah sujud sama sekali. Itu yang masuk pembahasan ini. Ya. Dengan bekal antum belajar setengah dari usul fikih, ya, mana kira-kira yang lebih rajih dari dua pendapat ini? Wallahu a'lamu bishawab. Nanti ya, kalau memang memungkinkan, ya, kita akan mentarjih dari dua qaul ini. Aqrab ila usul. Ya. Sebab ya, nanti insyaallah bila memungkinkan, ya, bila memungkinkan, biar hati tidak penasaran, saya pilih yang mana ini, yang kafir keluar dari agama atau yang tidak kafir. Sebab ini permasalahan di sekitar kita. Berbahaya. Kalau dia kafir, maka rentetan hukumnya banyak. Kalau dia antum, ya, dianggap kafir menegakkan salat dengan sengaja, dengan waktu lama, rentetannya banyak. Fasad nikah, tidak melakukan waris, tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh disolati, tidak boleh, banyak sekali yang terjadi. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah naktafi lahuna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.